Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal. Eh, Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul atau menyaksikan acara presentasi ini dengan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, langsung saja laporan praktikum yang akan saya presentasikan ini yaitu dengan judul Aspek Pertumbuhan dan Reproduksi pada Ikan Nila. Latar belakang dibuatnya laporan praktikum ini yaitu mengerti terhadap apa yang ada pada tubuh ikan. Jadi, mahasiswa perikanan pada umumnya harus mengerti terhadap hal-hal yang ada pada ikan gitu. Lalu pada pertumbuhan ikan. Nah, pada pertumbuhan ikan secara terminologis yang diambil dari dari kutipan Ikalor 2013 yaitu ya, pertumbuhan secara fisiologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara normal. Nah, untuk reproduksi ikan itu merupakan proses yang dilakukan oleh makhluk hidup untuk memiliki keturunan atau berkembang biak dan mempertahankan kelangsungan hidupnya di alam. Nah, oleh karena itu kita harus sebagai mahasiswa perikanan khususnya mengetahui bagaimana cara pertumbuhan ikan dan cara reproduksi pada ikan itu. Nah, ikan yang saya ambil yaitu ikan nila, Areochromis niloticus. Nah, adapun tujuannya yaitu mencari tahu hubungan panjang dan bobot, mencari tahu jenis gonatan panjang usus ikan, mencari tahu jenis TKG pada ikan, mencari tahu cara menghitung TKG, mencari tahu cara menghitung IKG, serta mencari tahu cara menghitung fekunditas. Nah, untuk metodologi yang dilakukan pada saat praktikum ini yaitu waktu dan tempat. Untuk waktunya setiap hari Rabu pukul 15.00 sampai 16.30 dan untuk tempatnya yaitu di laboratorium aquaculture. Nah, untuk alat dan bahan yaitu timbangan, baki, alat bedah, plastik alas, alat tulis dan penggaris, botol film, kertas label, spidol, spidolnya itu spidol permanen ya, tisu, laptop, dan aplikasi Microsoft Excel. Nah, untuk bahan-bahannya yaitu sampel ikan nila dan formalin. Nah, untuk prosedur kerja pertumbuhan, yaitu terdiri dari ikan nila yang akan diamati dan dibedah itu disiapkan. Lalu dikeringkan dengan menggunakan tisu. Setelah itu diukur panjang totalnya dengan menggunakan penggaris. Lalu ditentukan bobotnya dengan cara ditimbang menggunakan timbangan. Setelah itu dibedah bagian tubuhnya dengan menggunakan alat bedah. Lalu prosedur kerja pada bagian reproduksi yaitu ikan nila yang telah dibedah dipisahkan gonadnya dan ditentukan juga TKG-nya dengan menggunakan timbangan digital. Nah, gonad yang telah ditentukan TKG-nya itu dicatat pada kertas, tabel, dan dimasukkan ke dalam botol film untuk diawetkan menggunakan formalin 4%. Nah, formalinnya itu 4% ya. Lalu gonad yang telah diawetkan itu disiapkan. Setelah itu dipotong menjadi 5 bagian. Bagian-bagiannya itu bagian ujung kiri, ujung kanan, bagian tengah kiri dan kanan, serta bagian pangkalnya. Setelah itu ditentukan fekunditasnya menggunakan dengan metode langsung, yakni dihitung telurnya satu persatu dan hasilnya dicatat pada kertas tabel. Setelah itu data diinputkan pada dua kolom, yaitu kolom panjang dan kolom bobot. Lalu menyajikan tabel sebaran frekuensi dengan cara yang telah ditentukan. Menyajikan panjang dengan bobot dengan rumus yang telah ditentukan. Setelah itu menganalisis pertumbuhan ikan dengan membangun hipotesis. Lalu menghitung faktor kondisi sesuai dengan pertumbuhan isometrik dan allometrik. Setelah itu menyajikan bentuk grafik untuk data yang telah diolah. Lalu menghitung perbandingan antar kelamin per TKG. Setelah itu menyajikan data TKG beserta grafiknya, lalu menghitung nilai IKG beserta grafiknya dengan rumus yang telah ditentukan.
sampai lalu menghitung fekunditas dengan menggunakan rumus-rumus tertentu. Nah, untuk analisis data ini pada pertumbuhan terdiri dari dua, yaitu hubungan panjang dan bobot dan frekuensi panjang bobot. Nah, untuk hubungan panjang bobot, rumus yang saya gunakan yaitu W sama dengan AL pangkat B dan W sama dengan log A ditambah log L. Yang dimana maksudnya itu dengan koefisien ini dapat dicari dengan formula rumus hipotesis gitu. Karena ada sangkutannya dengan hipotesis. Nah, adapun menurut Effendi, korelasi parameter hubungan panjang dan berat bisa dilihat dari nilai konsta B, yang artinya sebagai penduga tingkat keeratan hubungan dari kedua parameter, yaitu dengan hipotesis berikut ini. Nah, maksudnya hipotesis itu ada dua ya, isometrik dan alometrik. Nah, jika B sama dengan 3 itu disebut dengan isometrik, yang artinya pertumbuhannya itu sama panjang dengan pola pertumbuhan berat. Lalu jika B kurang lebih 3, maka itu disebut alometrik. Nah, alometrik ini terbagi menjadi dua, ada alometrik negatif dan ada alometrik positif. Untuk alometrik negatif, jika B kurang dari 3, yang artinya pertambahan panjangnya lebih unggul daripada pertambahan berat. Nah, sedangkan alometrik positif itu jika B lebih besar daripada 3, maka artinya itu pertambahan beratnya lebih unggul daripada pertambahan panjang. Nah, uji ini digunakan menggunakan uji T pada Microsoft Excel. Lalu frekuensi panjang bobot. Nah, untuk frekuensi panjang bobot, saya menggunakan rumus JK sama dengan 1 tambah 3 titik 3,32 log N. Dalam kurung log N. Nah, maksudnya yang JK ini yaitu menyajikan tabel sebaran frekuensi dengan seperti ini gitu, menginputkan lah. Lalu untuk menentukan nilai maksimumnya dan data minimumnya dengan menggunakan rumus seperti ini. Nah, setelah semua data ini terhasil atau diketahui, selanjutnya data ini dikelompokkan berdasarkan ukuran kelas. Nah, setelah itu melakukan analisis untuk mencari frekuensi dari masing-masing kelas dengan menggunakan data analisis pada Microsoft Excel. Nah, selanjutnya yaitu kepada reproduksi. Analisis data reproduksi pada ikan itu pada TKG yaitu menentukan TKG itu ada pada TKG 1, ditentukan TKG 1, TKG 2, TKG 3 dan TKG 4. Nah, mengapa seperti itu? Karena menurut Effendi 2002, cara menghitung TKG itu dengan mengelompokkan data TKG atau selang kelas panjang dan hasil pengelompokan datanya. Hal itu disajikan dalam bentuk-bentuk atau ciri-cirinya seperti ini. Untuk TKG 1 pada betina, ovarinya mirip seperti benang, panjangnya sampai ke tubuh bagian depan warna jernih, permukaannya licin. Sedangkan pada jantan testisnya seperti benang, lebih pendek, ujungnya di rongga tubuh warna jernih. Lalu TKG 2 pada ikan betina ukurannya lebih besar, perwarnaannya gelap kekuning-kuningan dan telurnya juga belum terlihat jelas. Sedangkan pada ikan jantan TKG-nya itu ukuran testisnya lebih besar, pewarnaannya putih susu, bentuknya lebih jelas dari TKG 1. Nah, pada TKG 3 betina ovarinya berwarna kuning. Secara morfologi telur itu sudah terlihat butirnya gitu.
Tiap butirnya sudah terlihat gitu bentuk-bentuk butirnya dengan mata. Nah, lalu sedangkan pada ikan jantan itu permukaan testisnya tampak bergerigi, warna makin putih dalam keadaan diawetkan dan juga mudah putus. Nah, itu untuk jantan. Lalu TKG4 pada ikan betina, opari makin besar, telur berwarna kuning mudah dipisahkan, butirnya berminyak dan tak tampak. Dan juga itu mengisi setengah sampai 2/3 rongga tubuh. Lalu pada IKG, pada IKG saya menggunakan rumus IKG sama dengan BG per BT kali 100. Nah, pada analisis data reproduksi, yaitu yang selanjutnya IKG. Nah, IKG ini saya menggunakan rumus rumus IKG sama dengan BG per BT dikali 100%. Nah, IKG ini yang saya ambil itu menurut Effendi 2002. Nah, IKG merupakan suatu nilai dalam persen sebagai hasil perbandingan berat gonad dengan tubuh ikan yang dikalikan 100. Nah, keterangan dari IKG ini yaitu IKG itu indeks kematangan gonad dan BG-nya itu berat gonad total dalam satuan gram dan BT-nya itu berat total tubuh per satuan gram. Satuan gram ya. Dikali 100%. Lalu lanjut kepada fekunditas. Nah, metode yang digunakan untuk menganalisis fekunditas yaitu metode langsung, berupa menghitung langsung satu per satu. Ini juga saya mengambil dari kutipan Effendi 1979. Adapun cara menghitungnya yaitu dengan rumus seperti ini. Nah, F sama dengan G dikali V dikali X per Q. Yang artinya F ini yaitu fekunditas. Dan untuk G ini berat gonad total. Dan untuk V volume pengenceran. Dan untuk X yaitu jumlah telur yang di dalam. Dan untuk Q yaitu berat telur. Nah, selanjutnya yaitu hasil. Untuk hasil ini, pada pertumbuhan yaitu ada sebaran frekuensi ikan nila. Yang dimana ada tabelnya juga, ada tabel dan juga ada diagramnya. Nah, dalam kedua hal ini, dapat diartikan bahwa tabel dan diagram ini menunjukkan sebaran frekuensi panjang beratnya ikan nila itu lebih dominan ikan betina dibandingkan dengan ikan jantan. Karena jumlah frekuensi ikan betina itu berjumlah 34 ekor. Nah, sedangkan ikan jantan itu berjumlah 16 ekor. Nah, ikan betina lebih berdominasi juga pada selang kelasnya, yaitu 154 sampai 163. Sedangkan pada ikan jantan yaitu pada selang kelas yang dominannya 163 sampai 172. Nah, ini. Dalam jumlahnya yaitu ikan betina 10 ekor dan ikan jantan itu 4 ekor. Karena hal ini sudah jelas bahwa ikan betina itu lebih dominan daripada ikan jantan dalam hal jumlah frekuensinya. Lalu lanjut ke pola pertumbuhan pada ikan. Nah,
Pola pertumbuhan pada ikan ini ada yang betina dan juga yang jantan. Nah, untuk yang diagram yang betina ini menunjukkan bahwa gambar ini menjelaskan tentang regresi linear, hubungan panjang dan bobot ikan nila betina. Yang persamaannya atau regresinya itu dari hubungan panjang bobot ikan nila adalah W yang berjumlah 1,223 X kurangi 128,4. Nah, berarti setiap kenaikan 1 milimeter pada ikan nila ini, panjang bobotnya itu yang betina sebesar 1,223 gram. Nilai koefisien determinasi atau R kuadratnya itu ialah 0,813 atau disebut juga 8,13%. Berarti data ini dapat mewakili keadaan di dalam sebesar 8,13% untuk ikan betina. Selanjutnya pada ikan jantan. Nah, berdasarkan analisis ini menjelaskan bahwa regresi linear panjang dan bobotnya itu sebesar W sama dengan 1,142 X. Nah, ini dikurangi 115,0. Berarti setiap kenaikan 1 milimeter panjang bobot ikan nila jantan sebesar 1,142 gram. Lalu nilai koefisiennya determinasi atau R kuadratnya itu ialah 0,864. Dan dapat disebut juga 8,64%. Nah, berarti data ini dapat mewakili pada ikan jantan itu berdasarkan keadaan di alamnya sebesar 8,64%. Nah, hal ini dapat disimpulkan bahwa untuk hasil data hitung T ini hipotesisnya itu hubungan panjang dan berat H0 yaitu B sama dengan 3 dan H1 B kurang lebih 3. Oleh karena itu, bahwa nilai B untuk ikan betina dan ikan jantan itu adalah B kurang lebih 3. Berarti pola pertumbuhan ikan nilanya itu alometrik. Dan uji T ini dilakukan untuk bentuk uji tindak lanjut dari penentuan pola ikan nila betina dan jantan. Lalu yang selanjutnya yaitu pada reproduksi ikan. Nah, pada reproduksi ikan yaitu yang pertama tingkat kematangan gonad. Nah, pada diagram ini, diagram tingkat kematangan gonad ini yaitu terbagi menjadi dua ya. Ada hasil analisis data tingkat kematangan gonad ikan nila betina dan ada juga hasil analisis TKG ikan nila jantan. Nah, pada ikan nila betina menunjukkan bahwa pada kebersamaan waktu panjang ikan nila betina pada selang kelas yaitu 145 sampai 154 mm memiliki TKG yang beragam tetapi didominasi oleh TKG 3. Namun pada selang kelas ini mengandung TKG 4. Sementara ikan nila betina yang panjang selang kelasnya itu 154 sampai 163 juga beragam tetapi didominasi oleh TKG 3 namun tidak TKG 4 tidak ada TKG 4 di dalamnya. Nah, pada ikan jantan ini berbeda. Nah, pada ikan jantan ini gambarnya menunjukkan bahwa persentase dari perpanjangan atau panjang kelas ikan jantan didominasi oleh
dua TKG, yakni TKG 1 dan TKG 3. Mengapa? Karena TKG 4-nya itu hanya ada pada 2 selang kelasnya saja, yakni pada selang kelas 163 sampai 172. Nah, yang ini yang warna biru TKG 4. Dan 172 sampai 181. Ini pada ikan jantan. Lanjut kepada reproduksi indeks kematangan gonad. Nah, pada indeks kematangan gonad ini ada gambar ya yang menunjukkan bahwa indeks kematangan gonad ikan nila betina itu lebih tinggi daripada ikan nila jantan. Karena nilai indeks kematangan gonad ini tidak stabil, tetapi indeks kematangan gonad ikan nila betina tetap lebih tinggi dari jantan. Nah, ini. Selanjutnya yaitu fekunditas. Nah, fekunditas ikan nila berdasarkan panjang dan ada juga fekunditas ikan nila berdasarkan bobot. Nah, pada berdasarkan panjang ini, pada diagram ini menunjukkan bahwa panjang persamaannya itu W sama dengan 7,936 X ditambah 509,2. Berarti jika menaikkan fekunditas dengan 1 mm, maka diperlukan penurunan nilai panjang 1 gram penurunan nilai panjang sebesar min 7,936. Lalu nilai R kuadratnya itu 0,078. Menunjukkan bahwa data yang telah diperoleh mampu mewakili hanya 7,8% di kehidupan perairan. Nah, yang selanjutnya ini fekunditas ikan nila berdasarkan bobot, yang dimana gambar ini menunjukkan bahwa bobot ikan dapat menghasilkan persamaan degresinya itu 0,321 X tambah 72,09. Nah, berarti untuk menaikkan nilai fekunditas sebesar 1 dibutuhkan pengurangan bobot min 0,321 gram dan nilai R kuadratnya itu 0,013 yang artinya berarti keadaan ini dapat mewakili oleh 1,13 dari keadaan alam. 1,3 dari keadaan alamnya. %. Nah, yang selanjutnya yaitu panjang usus. Nah, panjang usus ikan nila memiliki hubungan dengan panjang tubuhnya serta bobot pada ikan. Hal ini akan menentukan kebiasaan makannya. Berdasarkan kebiasaan makan ikan dapat dibedakan menjadi 3 golongan, yakni karnivora, herbivora, dan omnivora itu menurut Effendi tahun 1979. Nah, pada gambar ini menunjukkan bahwa ikan nila kebiasaan makannya itu herbivora. Mengapa seperti itu? Karena panjang usus lebih panjang daripada panjang tubuhnya. Nah, untuk kesimpulannya yaitu hubungan panjang bobot ikan nila Oreochromis niloticus adalah sangat erat karena panjang ususnya lebih panjang daripada tubuhnya serta panjang bobot antara ikan nila betina dan jantannya memiliki hubungan yang sangat erat juga.
Nah, gonad merupakan organ reproduksi pada ikan untuk menghasilkan telur. Panjang usus pada ikan nila dapat menunjukkan kebiasaan makannya, yakni herbivore, karena usus ikan lebih panjang dan tersusun rapih daripada panjang tubuhnya. TKG memiliki beberapa jenis, yaitu TKG 1, TKG 2, TKG 3, dan TKG 4. Dan ada juga yang TKG 5. Pada indeks kematangan gonad, ikan nila menunjukkan bahwa semakin besar ukuran gonad pada ikan nila, maka semakin besar juga ukuran tubuh dan telur bagian tengahnya. Nilai fekunditas pada ikan nila itu ditentukan oleh panjang tubuh dan berat pada tubuh ikan. Billahi taufiq haq, wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.